Perang Iran, Amerika, dan Israel, 3 syarat damai yang mengguncang dunia dalam beberapa bulan terakhir. Dunia kembali dikejutkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan hanya menjadi perhatian kawasan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas global, mulai dari ekonomi dunia hingga keamanan internasional. Situasi ini semakin memanas setelah serangkaian serangan militer, operasi balasan, serta ancaman terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Ketegangan tersebut memunculkan kekhawatiran akan pecahnya perang besar yang dapat melibatkan banyak negara lain. Di tengah situasi yang semakin genting ini, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan sebuah pernyataan penting yang menarik perhatian dunia internasional. Dalam pernyataan tersebut, ia mengungkapkan 3 syarat utama yang menurut Iran harus dipenuhi agar konflik dapat dihentikan. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyangkut hubungan Iran dengan 2 kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah 3 syarat tersebut realistis? Apakah dunia benar-benar menuju perdamaian, atau justru menuju konflik yang lebih besar? Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat lebih dalam sejarah konflik, kepentingan politik yang terlibat, serta dampaknya terhadap dunia. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Titik awal ketegangan ini sering dikaitkan dengan Revolusi Iran 1979. Sebuah peristiwa besar yang mengubah sistem pemerintahan Iran secara drastis. Sebelum revolusi tersebut, Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Namun revolusi yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini menggulingkan pemerintahan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Sejak saat itu, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat berubah menjadi sangat tegang. Amerika Serikat memandang Iran sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Sementara Iran menilai Amerika sebagai kekuatan asing yang terlalu banyak mencampuri urusan negara lain. Ketegangan semakin meningkat karena isu program nuklir Iran. Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Meskipun Iran selalu menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan energi dan penelitian. Selain Amerika, hubungan Iran dengan Israel juga sangat bermusuhan. Iran tidak mengakui keberadaan negara Israel dan sering mengecam kebijakan militer Israel di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, Israel menganggap Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanannya, terutama karena dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan. Beberapa faktor menyebabkan konflik ini kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pertama adalah meningkatnya aktivitas militer di kawasan Timur Tengah. Beberapa laporan menyebutkan adanya serangan terhadap fasilitas militer, pangkalan strategis, dan wilayah yang dianggap sebagai titik penting bagi operasi militer masing-masing pihak. Kedua adalah meningkatnya perang proksi. Iran diketahui memiliki hubungan dengan beberapa kelompok bersenjata di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, Irak, dan Suriah. Kelompok-kelompok ini sering dianggap sebagai perpanjangan pengaruh Iran di kawasan. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat juga memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara sekutu mereka. Ketiga adalah faktor politik domestik. Di banyak negara, termasuk Iran, Amerika Serikat, dan Israel, isu keamanan nasional sering menjadi bagian penting dalam politik dalam negeri. Ketegangan dengan negara lain kadang digunakan untuk memperkuat dukungan politik di dalam negeri. Keempat adalah faktor ekonomi global. Konflik di Timur Tengah sering berdampak langsung pada harga minyak dunia. Karena kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia. Setiap ketegangan militer dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar energi global. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian, terdapat 3 syarat utama yang dianggap sebagai jalan menuju perdamaian.
Syarat pertama adalah pengakuan terhadap hak-hak sah Iran. Iran menuntut agar negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, mengakui kedaulatan dan kepentingan nasional Iran. Hal ini termasuk hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Syarat kedua adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan akibat konflik. Iran menilai bahwa berbagai sanksi ekonomi dan serangan militer telah menyebabkan kerugian besar bagi negaranya. Karena itu, Iran menuntut adanya kompensasi sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Syarat ketiga adalah jaminan internasional bahwa agresi tidak akan terulang di masa depan. Iran menginginkan adanya kesepakatan internasional yang memastikan bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap wilayah atau kepentingannya. Jaminan ini bisa berupa perjanjian internasional atau mekanisme pengawasan dari lembaga global. Banyak analis politik menilai bahwa ketiga syarat tersebut sangat sulit untuk dipenuhi dalam waktu dekat. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak Iran dalam program nuklir masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Negara-negara Barat khawatir bahwa program nuklir Iran dapat berkembang menjadi senjata nuklir. Kedua, tuntutan ganti rugi juga menjadi masalah besar. Tidak banyak negara yang bersedia membayar kompensasi dalam konflik geopolitik, terutama jika tanggung jawabnya masih diperdebatkan. Ketiga, jaminan keamanan internasional memerlukan kesepakatan dari banyak negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Proses ini biasanya sangat panjang dan penuh negosiasi. Karena itu, sebagian pengamat melihat pernyataan Iran lebih sebagai strategi politik daripada proposal perdamaian yang siap dijalankan. Jika konflik ini terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat secara langsung. Dunia juga dapat merasakan efeknya, terutama dalam sektor ekonomi. Salah satu dampak paling langsung adalah kenaikan harga minyak. Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat penting bagi pasokan energi global. Setiap ketegangan militer dapat mengganggu produksi dan distribusi minyak. Selain itu, konflik juga dapat mempengaruhi pasar keuangan global. Investor biasanya menjadi lebih berhati-hati ketika terjadi ketidakpastian geopolitik. Akibatnya, pasar saham bisa mengalami penurunan sementara aset yang dianggap aman seperti emas cenderung naik. Pasar cryptocurrency juga dapat terpengaruh. Beberapa investor melihat kripto sebagai alternatif ketika terjadi ketidakstabilan global. Namun di sisi lain, volatilitas kripto juga bisa meningkat karena ketidakpastian ekonomi. Konflik ini juga menarik perhatian banyak negara di dunia. Beberapa negara mencoba mengambil posisi netral dan mendorong dialog diplomatik. Negara-negara Eropa, misalnya, sering menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi militer. Sementara itu, beberapa negara di Timur Tengah memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada yang mendukung Iran, ada juga yang lebih dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Perbedaan kepentingan ini membuat upaya penyelesaian konflik menjadi semakin kompleks. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah konflik ini dapat berkembang menjadi perang besar. Sebagian analis percaya bahwa kemungkinan tersebut tetap ada, meskipun banyak negara berusaha menghindarinya. Perang besar di Timur Tengah dapat melibatkan banyak pihak dan berdampak besar pada stabilitas global. Namun ada juga yang berpendapat bahwa konflik ini akan tetap berada dalam bentuk ketegangan terbatas atau perang proksi. Artinya, negara-negara besar mungkin tidak akan terlibat dalam perang langsung secara penuh. Masa depan konflik ini sangat bergantung pada perkembangan diplomasi internasional. Jika negosiasi berhasil dilakukan, ada kemungkinan ketegangan dapat berkurang. Namun jika serangan militer terus terjadi, situasi dapat menjadi semakin sulit dikendalikan. Dunia saat ini berada dalam situasi yang sangat sensitif. Setiap keputusan politik dapat memiliki dampak besar bagi masa depan kawasan dan bahkan dunia. Kesimpulan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks di dunia saat ini.
Pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian tentang 3 syarat untuk mengakhiri perang membuka diskusi baru mengenai kemungkinan perdamaian. Namun berbagai faktor politik, ekonomi, dan militer membuat jalan menuju perdamaian tidak mudah. Bagi dunia internasional, konflik ini menjadi pengingat bahwa stabilitas global sangat bergantung pada diplomasi dan kerja sama antar negara. Jika konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog, maka hal tersebut akan menjadi langkah besar menuju perdamaian dunia. Namun jika ketegangan terus meningkat, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia.